Penemuan arkeologis terbaru telah mengguncang fondasi pemahaman kita tentang sejarah awal Islam. Dengan semangat peneliti yang ingin mengungkap yang tersembunyi, pertanyaan muncul tentang lokasi sebenarnya dari tempat-tempat penting dalam sejarah agama ini, menggugah rasa ingin tahu kita. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, para peneliti kini memiliki akses ke manuskrip kuno dan informasi berharga lainnya yang dulunya sulit dijangkau. Ini memungkinkan mereka untuk menyelidiki sejarah Islam dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, membuka lembaran baru dalam penelusuran sejarah. Di tengah perdebatan ini, beberapa akademisi berpendapat bahwa Mekah mungkin tidak pernah menjadi pusat perdagangan yang signifikan. Jika benar, hal ini bisa merubah pandangan kita mengenai asal mula Islam dan konteks perjalanan Nabi Muhammad yang melatar belakangi pembentukan agama ini. Pindahnya Nabi Muhammad ke Madinah menandai awal yang penting dalam sejarah Islam. Ini bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi merupakan sebuah titik balik yang menjadi fondasi bagi pembentukan pemerintahan Muslim pertama, serta memberikan harapan bagi para pengikutnya untuk mengatasi penindasan yang mereka alami. Namun, misteri yang mengelilingi keberadaan kota Mekah dalam catatan sejarah menunjukkan adanya ketidakcocokan antara narasi Islam dan catatan arkeologis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang asal-usul dan perkembangan awal Islam, merangsang minat dari berbagai kalangan untuk menggali lebih dalam. Dalam konteks ini, pentingnya lokasi dan tempat suci dalam kepercayaan Arab kuno sangat berpengaruh pada cara masyarakat menyembah dan memahami dewa-dewa mereka. Ini memberikan latar belakang yang signifikan terhadap praktik keagamaan yang ada sebelum kedatangan Islam, menciptakan jalinan tradisi yang kaya. Penempatan kuil-kuil di lokasi-lokasi yang dianggap sakral menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Bahkan di tengah konflik, tempat-tempat suci ini menjadi arena di mana kekerasan dilarang, menandakan pentingnya spiritualitas dalam mengatasi pertikaian. Sebelum kedatangan Islam, berbagai kelompok di Arab memuja dewa yang berbeda dan kerap terlibat dalam pertikaian. Dalam keadaan seperti ini, pusat pertemuan bersama menjadi pendidikat mereka, membawa harapan akan persatuan di tengah perpecahan. Kiblah, sebagai arah dalam salat, ditetapkan oleh Nabi Muhammad dan mengarah ke Mekah, menggantikan arah sebelumnya yang diyakini menuju Yerusalem. Ini menunjukkan evolusi praktik keagamaan dalam Islam, menciptakan identitas yang semakin kuat bagi para pengikutnya. Terdapat 11 masjid awal yang masih ada, tersebar di berbagai negara seperti Cina, Mesir, dan Yordania. Penelitian menunjukkan bahwa arah kiblah mereka sangat bervariasi, menandakan bahwa pemahaman mengenai arah ibadah ini tidak semata-mata terpusat pada satu lokasi. Masjid yang dibangun di Guangzhou, Cina, menunjukkan arah 12 derajat utara dari Mekah. Hal ini mengindikasikan bahwa orientasi kiblat tidak selalu sesuai dengan harapan, menjelaskan keragaman dalam tradisi Islam yang tumbuh di berbagai belahan dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 100 tahun awal Islam, semua masjid menggara ke lokasi yang sama di Yordania. Ini memberikan petunjuk akan adanya potensi pusat ibadah yang berbeda dari yang kita pahami saat ini, menantang narasi umum yang ada. Becca, yang disebut dalam literatur Islam, dianggap sebagai kota suci pertama. Menariknya, nama ini tidak pernah digunakan untuk Yerusalem, menunjukkan betapa pentingnya Petra dalam konteks sejarah Islam dan pengaruhnya pada perkembangan awal agama ini. Runtuhnya Petra akibat gempa bumi membawa banyak perubahan pada populasi setempat. Peristiwa ini memberikan pemahaman tentang mengapa Petra mungkin menjadi Vale of Becca, sebuah tempat di mana banyak orang merasakan kepedihan yang mendalam. Petra memiliki banyak fitur geografi yang mendukung kehidupan, seperti sumber air dan tanah subur, yang kontras dengan Mekah yang tidak memiliki tanah yang ideal untuk pertanian. Lebih dari sekadar lokasi, Petra menawarkan sustenance yang penting bagi masyarakat pada masa itu. Dua jalur masuk ke Petra, yaitu Tania, memiliki peran penting dalam sejarah perjalanan Nabi Muhammad. Jalur ini tidak hanya menjadi akses fisik, tetapi juga saksi bisu perjalanan awal Islam yang syarat makna dan dampak. Templum Al-Dushara di Petra merupakan tempat yang mempunyai makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat saat itu. Ini menggambarkan bahwa Petra sudah lama dikenal sebagai tempat ibadah sebelum munculnya Islam, menandakan kedalaman tradisi spiritual di wilayah tersebut. Sejarah awal Islam berhubungan erat dengan tokoh Al-Tufail bin Amr yang menunjukkan peran penting Petra dalam penyebaran ajaran Islam. Ini menciptakan gambaran bahwa Petra mungkin menjadi pusat awal bagi para pengikut Islam yang pertama. Di tengah dinamika sejarah, Umayyads mengirimkan tentara untuk melawan Ibn Zubair setelah Ka'bah dihancurkan. Momen ini menandai dimulainya konflik yang berkepanjangan, menambah kompleksitas dalam narasi sejarah Islam.
Setelah kematian Khalifah, waktu menjadi tantangan besar bagi pasukan. Proses untuk mengembalikan pasukan ke Damaskus guna menunjuk pemimpin baru membutuhkan waktu yang cukup lama, menggambarkan betapa peliknya situasi pada masa itu. Setelah pertempuran, terjadi pergeseran besar dalam orientasi masjid. Sebelumnya masjid menghadap Petra, kini banyak masjid baru mulai mengarah ke Mekah, menandakan perubahan yang signifikan dalam arah spiritualitas umat Islam. Kufah kemudian muncul sebagai pusat teologis penting setelah pertempuran dan pengalihan kiblat, menandai sebuah era baru dalam sejarah Islam. Ini menunjukkan bagaimana pemikiran keagamaan di wilayah tersebut berkembang dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Namun, konflik antara berbagai kelompok Islam menciptakan kebingungan dalam arah kiblat, di mana beberapa masjid menunjukkan arah yang berbeda. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya mempersatukan umat Islam di tengah perpecahan. Peralihan dari Petra ke Mekah sebagai arah ibadah menciptakan perubahan yang berdampak pada struktur sosial dan politik dalam komunitas Muslim. Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam praktik ibadah dapat menciptakan perubahan yang mendalam dalam identitas dan budaya umat Islam. Perbedaan arah kiblat antara Umayyad dan Abbasid menjadi faktor penting dalam budaya dan arsitektur masjid. Ini menciptakan kebingungan di kalangan sejarawan, mendorong mereka untuk menggali lebih dalam mengenai implikasi dari perubahan ini. Namun, Petra mengalami bencana besar yang menyebabkan kerusakan parah pada kota dan membatasi pengaruhnya dalam sejarah Islam. Banyak bangunan penting tidak pernah dibangun kembali, meninggalkan jejak sejarah yang membingungkan. Kehancuran literatur dan manuskrip di kekhalifahan awal Islam menciptakan kekosongan pengetahuan yang signifikan. Banyak informasi penting hilang akibat tindakan destruktif terhadap karya-karya sastra, membuat sejarawan modern berjuang untuk mengisi celah yang ada. Pertempuran Qadisiyah menandai awal dari pembakaran buku di Persia, yang kemudian menyebar ke Alexandria. Ini menunjukkan dampak perang yang lebih dalam terhadap budaya dan pengetahuan, mengguncang fondasi intelektual masyarakat. Hudzaifah bin Al-Yaman mengingatkan Utsman tentang perbedaan bacaan Al-Quran, yang mendorong pengumpulan dan penulisan ulang manuskrip. Momen ini menyoroti betapa pentingnya kesatuan dalam bacaan Al-Quran bagi umat Islam. Setelah Utsman memerintahkan pembakaran manuskrip, hanya tersisa 5 atau 6 salinan Al-Quran. Ini menciptakan kekosongan literer yang signifikan dalam sejarah Islam, menimbulkan ketidakpastian mengenai teks suci yang dipegang umat Islam. Setelah Utsman menyusun Al-Quran, banyak versi baru muncul, masing-masing dianggap lebih lengkap dan mencakup lebih banyak wahyu. Ini menunjukkan dinamika yang terus berubah dalam tradisi pengajaran Al-Quran di kalangan umat Islam. Sejarah mencatat bahwa kota suci Islam mungkin pernah disebut Becca, yang mengarah pada spekulasi mengenai lokasi sebenarnya dari kota suci. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang identitas Petra dan Mekah yang semakin kompleks. Dan seiring dengan itu, penelitian dan Gibson menantang pandangan konvensional tentang asal-usul Islam dan signifikansi lokasi suci. Pendekatan baru ini berpotensi mengubah pemahaman umat Muslim tentang sejarah mereka, menambah warna dalam diskusi yang sudah ada.